Selamat siang, nama saya Randy Tanuwijaya, NRP 5025241099 dari kelas PPLB, dari kelompok PPLB 03. Saya di sini mau membuat video tentang dua use case utama saya, use case 02 menginput donasi dan use case 04 memverifikasi donasi. Dan untuk mulainya, kenapa use case ini harus ada di sistem yang Anda bangun? Use case 02 menginput donasi ini adalah sebenarnya fungsi yang sistem ini dibuat untuk. Jadi menginput donasi tanpa menginput donasi, sistem ini sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Dan untuk memverifikasi donasi adalah untuk memastikan menginput donasi berjalan dengan baik dan tidak ada hal-hal yang seharusnya tidak pantas menjadi donasi. Untuk di use case spesifikasi dari use case 02 adalah begini, dengan nama dengan menginput donasi donatur oleh donatur. Generalisasi adalah menginput donasi uang dan barang, dan flow-nya, activity diagram yang memperjelas flow-nya, sequence diagram dengan kelas-kelasnya untuk membantu developer dengan fungsinya, collaboration diagram juga. Dan untuk hubungan use case Anda dengan arsitektur yang dipilih, arsitektur yang dipilih sangat user friendly juga untuk UI, karena di logika dan database itu berada online, sehingga kalau ada banyak yang sudah donasi atau sejarah donasinya sudah banyak, tidak akan memberatkan HP dengan data yang besar atau bikin HP nge-lag. Di UI UX-nya berbentuk seperti ini. Di use case 04 di mana verifikasi donasi adalah seperti ini oleh admin BPBD, memvalidasi bukti donasi dari donatur, dan flow-nya yang begini. Membuka daftar, aktor melihat, mengecek, aktor menekan tombol setuju, atau kalau tolak dapat berubah menjadi ditolak. Ini activity diagramnya, sequence diagramnya, collaboration diagramnya. Dan sama seperti sebelumnya, hubungan use case dengan arsitektur yang dipilih adalah gak terlalu memberatkan device, sehingga bisa dipakai dimanapun. Dengan admin BPBD ada kemungkinan pekerja gak selalu di tempat yang memiliki internet yang tinggi, jadi dapat menjadi lebih lightweight pada sistem, pada device yang digunakan. Ini juga ini UI UX ya. Dan untuk kelas diagramnya ini ada untuk admin, dan di sini donatur, mereka ke donasi dengan donasi uang dan donasi barang, dengan ada donasi controller, donasi UI, verifikasi donasi, form tambah, form ubah donasi, form hapus donasi. Nah, itu saja sih untuk kelas diagramnya. Selanjutnya adalah pattern. Pattern pertama adalah template method pattern untuk use case 02 di menginput donasi. Ini bermasalahnya, asal utamanya adalah duanya, donasi barang dan donasi uang. Dan jika ada penambahan bisa menjadi coupling yang lumayan menyusahkan, sehingga dipisah dengan bukan bisa dibantu dengan menambahkan template, yaitu hal yang bisa dibuat bareng sebelum dibuat spesifik dengan kelasnya sendiri. Bisa dengan tanggal adalah yang sama, tanggal bekerja sama mau donasi uang ataupun donasi barang, sehingga bisa digunakan di template. Di selanjutnya adalah penjelasan kode ya, lumayan detail. Di yang kedua adalah state pattern. Ini salah satunya untuk menghentikan kemungkinan udah terverifikasi tapi tiba-tiba ditolak, atau masalah dengan kebanyakan if dan else yang membuat coupling bermasalah lagi. Dan
coding di kodenya tidak nyaman untuk dilihat dan bekerja. Di sini dipisah menjadi 4 state, di mana ada donasi state sebagai dasar dengan state pending, state terverifikasi, state ditolak. Jadi donasi sekarang menunjuk ke state, donasi state daripada langsung menggunakan INAM seperti sebelumnya. Uh, dengan ini penjelasan kodenya secara rinci. Begitulah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Royan Habibi. UC yang dipilih 08 mengolah data donasi dan anaknya, UC 10 update stok, UC 8 mengubah data donasi karena sebagai akses dari admin BPBD untuk mengubah data donasi apabila ada kesalahan, tambah, ubah, hapus sebagai subkelasnya atau sub use case, aktor, precondition, postcondition, alur, activity, bercabang di sini, tambah, hapus, ubah, sequence, partisipan, percabangan pakai alt, referensi untuk sequence diagram lainnya, collab, keterangan, UI UX, low fidel, penjelasan, dan high fidel. Sini tambah, ubah, hapus, titik 1, tambah donasi manual, precon dan postcon, activity sama, sequence diagram, isi form, tambah donasi ini, kemudian konfirmasi, collab, keterangan, UI UX, low fidel, penjelasan, high fidel, ini form tambah donasi, masih kosong, kemudian konfirmasi, titik 2, ubah data donasi, precon, postcon, activity sama, sequence diagram menampilkan data donasi yang dipilih untuk diubah, kemudian diubah lewat form, collab, keterangan, UI UX, penjelasan, high fidelity, ini yang ditampilkan data yang sudah ada, apa perlu diperbarui. Kemudian titik 3, hapus data donasi duplikat, precon, postcon, sequence diagram lewat form hapus, isi alasan, kemudian juga dicatat oleh audit log. Collab, keterangan, UI UX, penjelasan, kemudian high fidelity, ini form hapus data, konfirmasi. Kemudian UC10 mengupdate stok dilakukan oleh petugas gudang, jadi mensinkronkan kondisi di gudang dan di sistem jika perlu. Precon, postcon, alur dan alternatif, cek valid atau tidak inputnya, sequence sama, partisipan, out, valid atau tidak valid, collab, UI UX, penjelasan, ini list stok gudang, terus apabila diubah mengeluarkan form mengubah stok donasi, jumlah stok baru, dan alasan perubahan. Kemudian masuk pattern, factory pattern, 08 atau lebih tepatnya 8.1 tambah donasi, dia di arsitektur itu presentation layer karena terima input, dan logic tier itu karena membuat objek baru donasi. Jika ingin jenis donasi baru, tinggal tambah subkelas. Masalahnya kopling tinggi, sulit dipelihara jika jenis donasi tambah. Solusinya tambah kelas donasi factory. Kelasnya seperti ini, coding seperti ini, donasi, jenisnya, factory-nya, tipe, uang atau barang, penjelasan, pattern 2, observer, UC10, catat log secara otomatis. Jika call function terlalu dependent, jika ada notif lain perlu diubah secara internal. Solusinya tambah interface observer,
barang sebagai subjek, audit log sebagai observer. Jika tambah observer, tinggal ditambah di list observer di sini dan notify all. Coding, interface, salah satu observer yaitu audit log, function yang terkait, kemudian di update stock, call notify all. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar Septiani dengan RP 5025241247 dari kelas PPLB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu use case diagram saya, yaitu dengan judul melakukan asesmen pengungsi. Nah, untuk use case diagramnya sendiri seperti ini. Ini merupakan potongan dari satu use case penuh. Lalu untuk tujuannya yaitu relawan melakukan pendataan kondisi pengungsi pada saat posko untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi para pengungsi. Nah, untuk pertanyaan mengapa use case ini harus ada, yaitu karena use case ini tuh mengumpulkan data kondisi pengungsi. Yang kedua, menentukan kebutuhan bantuan yang diperlukan. Hal yang ketiga, membantu pengambilan keputusan untuk distribusi bantuan. Dan yang keempat, menjadi dasar monitoring kondisi pengungsi di setiap posko. Nah, lalu untuk hubungannya dengan ruang lingkup sistem, yaitu salah satunya untuk mendukung modul penentuan prioritas bantuan. Nah, lalu untuk use case spesifikasinya seperti ini, terdapat aktor utama yang dimana aktornya itu relawan, lalu kondisi awal, kondisi akhir, skenario, dan skenario alternatif. Yang dimana di skenario ini, kalau misal ketika relawan itu menginput data dan semuanya itu datanya valid. Nah, sedangkan skenario alternatif di sini ketika relawannya ini tidak atau kelupaan mengisi form salah satu pertanyaan yang harus dijawab. Nah, lalu selanjutnya activity diagramnya seperti ini. Yang dimana di sini seperti tadi ada decision-nya, yaitu data assessment-nya sesuai. Kalau ya langsung disimpan, kalau tidak dia harus mengisi formulir assessment secara lengkapnya. Lalu untuk sequence diagramnya di sini untuk aktornya ada relawan, lalu boundary-nya di sini asesmen pengungsi UI, lalu untuk controllernya asesmen pengungsi controller, dan untuk entity-nya terdapat dua, yaitu lokasi posko dan asesmen pengungsi. Yang dimana lokasi posko ini dia itu untuk mengambil data daftar lokasi. Sedangkan untuk asesmen pengungsi ini untuk menyimpan data dari hasil formnya yang sudah diinputkan. Lalu setelah itu di sini ada collaboration diagramnya mengenai penjelasan rincinya dari sequence diagram. Lalu untuk UI-nya sendiri itu berbentuk seperti ini. Lalu untuk hubungan use case dengan arsitektur yang disepakati, yaitu three tier. Nah, yang dimana sistem ini itu kita membagi menjadi presentation layer, yaitu untuk menampilkan halaman dan menerima input relawan. Lalu business logic layer, yaitu dimana tugasnya itu untuk validasi data assessment dan menjalankan proses bisnisnya. Lalu yang terakhir data access layer, yang dimana di sini tuh untuk mengambil data lokasi dan menyimpan data assessment. Lalu untuk desain pattern-nya sendiri di sini itu menggunakan strategi pattern dengan alasan untuk memisahkan logika analisis asesmen berdasarkan usia pengungsi. Meskipun form input sama untuk semua pengungsi, sistem akan memilih
memilih strategi secara otomatis berdasarkan umur, sehingga hasil analisisnya seperti prioritas bantuan dan tingkat resiko dapat berbeda tanpa mengubah struktur utama sistem. Yang dimana permasalahannya yaitu perbedaan proses analisis berdasarkan usia, kodenya menjadi bercabang jika dikembangkan lebih lanjut, tidak dikembangkan, dan sistem harus diubah setiap kali ada aturan baru. Lalu untuk solusi umumnya yaitu misalkan algoritma analisis ke dalam cluster kita, semua strategi wajib mengimplementasikan analyze dan pemilihan algoritma dilakukan secara dinamis dengan asesmen fungsi controller. Nah, untuk desain patternnya, diagram kelasnya itu seperti ini, yang dimana untuk asesmen strateginya itu terbagi 3, ada untuk anak-anak, dewasa, dan lansia. Nah, selanjutnya untuk kode patternnya sendiri seperti ini, terdapat kelas asesmen pengungsi, lalu ada untuk interface-nya, asesmen strategi, ada kelas strategi, ada strategi, elder strategi, asesmen fungsi controller, dan main-nya. Nah, yang dimana untuk penjelasan kode sumbernya seperti ini. Em, Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.